Selamat sore, saya Angelina dari Pemuda Remaja GPDI Philadelphia Ambulu. Sekarang saya berada di teras Lariso dan akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan ke-52. Sekarang saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Alasan apa yang dicantumkan dalam perintah kedua? Alasan yang dicantumkan dalam perintah kedua ada 3, yakni pertama, kedaulatan Allah atas kita. Apa yang dimaksud dalam kalimat ini? Yang dimaksud dalam kalimat ini adalah Allah berdaulat sepenuhnya di dalam diri kita. Sebagai perumpamaan, jika seorang tukang periuk berhak untuk membentuk periuknya dalam berbagai macam bentuk sesuai yang dia mau. Jadi bukan periuknya yang minta ke penciptanya, tetapi penciptanya yang membentuk periuknya. Jadi intinya suka-suka Tuhan mau berbuat apa. Lalu yang kedua, yakni hak kepemilikannya atas diri kita. Artinya, kita sepenuhnya merupakan milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Lalu yang ketiga, keseriusannya untuk disembah dengan cara yang benar. Hal ini bermaksud bahwa kita harus menyembah Tuhan dengan tata cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu, untuk penjelasan yang lebih rinci, saya akan menjelaskan dengan menggunakan 3 ayat yang berbeda. Yang pertama adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Dalam Mazmur 95 ayat 6 yang berbunyi, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Misalnya, berdoa, memuji nama Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman-Nya setiap hari. Kita sebagai ciptaannya harus berlutut di hadapan Tuhan yang telah menjadikan kita. Kemudian yang kedua, mengingat kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 45 ayat 12, "Sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya." Kita itu ciptaan Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita. Oleh karena itu, sebagai ciptaannya, kita harus sujud menyembah di hadapan Tuhan. Lalu, poin yang terakhir adalah berjalan bersama Tuhan. Di dalam Keluaran 34, ayat 13-14 yang berbunyi, "Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang karena Tuhan. Yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu." Perintah kedua ini bermaksud bahwa kita tidak boleh menyembah Allah dengan menggunakan lukisan, gambar, patung, ataupun dengan cara-cara yang tidak ditetapkan Tuhan dalam firman Tuhan. Lalu, Tuhan itu harus senantiasa menjadi prioritas kita. Tidak boleh ada hal yang melebihi prioritas kita kepada Tuhan. Sekian katekismus pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.